Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sesepuh, para ustadz, para hujjat, jamaah al-halaqatul munfarijah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mau'idul Mu'minin. Bahwa pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang keutamaan dzikir, kemudian keutamaan sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang berikut ini akan dibawakan oleh musannif, yaitu keutamaan qiyamul lail. Keutamaan qiyamul lail supaya kita jadi orang yang demen bangun malam. Fadilatu qiyamul lail qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid dharain amin. Fadilatu qiyamul lail, fadilah qiyamul lail. Fadilah itu keutamaan, ini bukan Ustadz Fadilah qiyamul lail, bukan. Fadilah artinya keutamaan, kalau afdol lebih utama. Jadi bukan lebih afdol, kalau lebih afdol udah lebih afdol lagi. Afdol lebih utama. Fadilah keutamaan. Keutamaan mendirikan malam atau qiyamul lail. Minal ayati qauluhu, sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, qauluhu adalah firman Allah Ta'ala, ini tentang bagaimana utamanya atau mulianya orang-orang yang mendirikan malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka atau badan-badan mereka jauh anil madaji'i, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, sambil berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan juga dalam keadaan sangat berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka memberikan infak. Orang-orang yang disifati di sini adalah orang-orang yang mendirikan malam, jauh lambungnya atau jauh badannya dari tempat tidur. Jadi bangun kemudian berdoa kepada Allah dalam perasaan takut dan juga penuh harap. Kalau kebangetan takut juga nggak boleh, kebangetan pede atau penuh harap juga nggak boleh. Jadi seimbang. Kalau kita terlalu takut itu juga tidak bagus. Kalau terlalu asik atau terlalu percaya diri bahwa kita bakal dikabulkan dan ampuni oleh Allah, ini juga tidak bagus. Jadi antara khauf dan toma'an ini ada keseimbangan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-lail, apakah orang yang qanitun, taat, ana al-lail, di waktu malam. Maksudnya orang yang mentaati Allah di malam hari dengan bangun, dengan zikir, sholat, dan dengan tentunya dengan berwudu. Wa qauluhu azza wa jalla walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang bermalam, orang-orang yang begadang lirabbihim, untuk Tuhan mereka, sujadan wa qiyaman, dalam keadaan bersujud dan berdiri, salat maksudnya. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Maha Suci Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan ada mereka itu sedikit dari malam, ma yahja'un, apa yang mereka terjaga. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu orang yang memohon ampunan kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang minta-minta dan juga orang yang dimuliakan. Wa minal akhbari, kalau tadi ayat-ayat, ini hadis Nabi, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil laili
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam khairun minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik dari semua yang kita kejar-kejar siang hari, semua yang kita usahakan siang hari, maka 2 rakaat di malam hari itu lebih baik dari semua itu. Inna minal laili sa'atan. Kata Rasulullah, sesungguhnya dari bagian malam itu ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan. Tidaklah seorang hamba yang jika tepat pada saat itu meminta kepada Allah kebaikan, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah memberikan permintaannya. Wa qauluhu salawatullahi alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum. Hendaklah kalian qiyamul lail, hendaklah kalian mendirikan malam, karena sungguhnya qiyamul lail itu termasuk kendaraannya orang-orang soleh qablakum, yang sebelum kalian. Dalam malam hari ini, kata Rasulullah, di malam hari ada satu waktu yang kalau kita minta pas di waktu itu, maka akan Allah kabulkan. Itu baik hajatnya hajat dunia maupun hajat akhirat, pasti Allah kabulkan kalau pas aja. Ketika kita minta dan itu cocok waktunya, yang cocok waktunya dengan waktu di mana Allah mengangkat semua permohonan-permohonan kita, maka pasti Allah kabulkan. Memang Allah punya nafakhat atau punya momentum-momentum di mana saat kita pas momentum itu kita berzikir, maka zikir kita langsung naik, langsung sampai kepada Allah. Kalau kita mohon kepada Allah pas momentum itu, permohonan kita pasti langsung dikabul sama Allah. Ada momentumnya. Waktunya yang paling banyak antara lain adalah di malam hari, dan juga di waktu-waktu mustajab atau waktu utama yang biasa kita ketahui dari Rasulullah, yaitu antara adzan dengan iqamah, termasuk ada momentum di situ. Kemudian antara ketika saat-saat hujan misalnya ada momentum di situ. Kemudian di hari Jumat, tersebar di seluruh hari Jumat itu, entah yang sebelah mana, itu juga termasuk ada momentum di mana zikir kita, hajat kita kalau kita mohonkan kepada Allah, itu akan Allah kabulkan. Nah, bagaimana dengan bangun malam ini? Dengan bangun malam ini ada hal-hal yang mempermudah, saudara. Di antaranya kalau kita pengen bangun malam, yang pertama itu niat. Waktu kita masuk isya itu pokoknya kita udah wudhu terus, dan kita niat pokoknya nanti malam saya akan bangun. Tapi jangan lepas wudhu. Habis wudhu, kalau batal ya wudhu lagi, terus batal wudhu lagi, dan ada niat kuat untuk bangun malam. Itu yang pertama. Yang kedua, makannya sedikitin. Kalau makannya banyak, susah bangunnya dah. Jamin dah, coba habis makan ini ya, makan nasi uduk, nambah lagi. Jam setengah 12, bablas itu. Setengah 12 makan nasi uduk, nambah. Nggak bakal bisa bangun malam. Kemudian yang ketiga, kalau memang niat bangun malam, saat siang hari itu usahakan qailulah. Qailulah itu tidur sebentar untuk bekal bangun malam hari. Imam Junaid Al-Baghdadi itu pernah dimimpiin oleh muridnya. Udah meninggal Imam Junaid, kemudian ada yang mimpiin muridnya bertemu dengan Imam Junaid, ditanya, "Wahai guru, apa yang Allah berikan kepada engkau?" Kemudian Imam Junaid jawab, yang Allah berikan kepadaku itu sangat baik, dan itu bukan karena ilmuku, bukan karena kata-kataku, bukan karena semuanya, tapi cuma karena 2 rakaat yang aku jalankan malam hari. Itu yang paling manfaat. Yang paling manfaat bangun di malam hari itu. Kemudian kita munajat, kemudian kita berdoa kepada Allah melalui sholat, sujud, kemudian setelah itu baru kita berdoa. Maka ini yang nanti akan sangat bermanfaat. Khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi saya tahu di sini udah di atas semua, di atas saya semua umurnya ya. Biasanya kalau udah ya gitu ya jingnya ya. Biasanya orang-orang tua itu tidurnya dikit ya Bang ya. Tidurnya dikit, bangun lagi. Saya tahu bangun sholat, nanti tidur bangun lagi sholat lagi begitu.
dan pasti bangun-bangun terus dan sholat-sholat terus. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga demikian, hadirin. Rasulullah juga bangun, setiap kali bangun pasti wudhu. Setiap kali bangun wudhu. Dan itu bisa membantu untuk menguraikan atau ngelepasin tali-tali yang diikat sama setan. Kalau Rasulullah mah nggak ada setannya. Kita nih yang banyak setannya kan ya. Dengan cara wudhu itu bisa terurai satu. Begitu kita bangun, wudhu udah terurai atau udah kebuka nih satu ikatan setan. Nanti kita gelar sejadah, kemudian kita mulai sholat, dua ikatan udah terurai. Kalau satu kita udah terurai dan ngerasa puas, gelar sejadah pulas lagi nanti. Jangan nyerah, lanjutin sholat. Nah, kalau udah sampai selesai sholat, ikatan yang kedua itu kemudian akan terurai, akan terbuka. Kemudian selesai sholat, maka setan udah kabur udah selesai sholat. Setan udah kabur dan semua ikatan-ikatan yang saat tidur itu kita nggak sadar diikat sama setan ini udah terurai semua, dan kita jadi bangun dalam keadaan benar-benar menuju Allah dan benar-benar tidak ada perasaan malas. Itu dengan cara wudhu, sholat, kemudian selesai sholat berzikir, itu bisa melepaskan ikatan-ikatan yang dibuat oleh setan. Wallahu a'lam bishawab.